Halo, selamat datang. Kalau kamu pernah ngerasa investasi itu ribet atau mungkin agak nakutin, tenang aja. Penjelasan ini dibuat khusus buat kamu. Kita akan jalan bareng, pelan-pelan, selangkah demi selangkah, sampai kamu benar-benar paham. Oke, kita mulai dari yang paling penting. Rasa khawatir kehilangan uang itu wajar banget kok. Semua orang, bahkan investor paling jago sekalipun, pasti pernah merasakannya di awal. Kamu nggak sendirian. Tapi, gimana kalau saya kasih tahu ada cara yang jelas dan aman untuk memulainya? Yuk, kita hadapi rasa takut ini sama-sama. Nah, ini dia kuncinya. Kita perlu ubah sedikit cara pandang kita. Anggap aja investasi itu bukan judi atau tebak-tebakan. Ini adalah cara cerdas untuk membuat uang kita bekerja lebih keras buat kita. Ini bukan lari sprint buat cepet kaya, tapi lebih kayak lari maraton untuk masa depan finansial yang lebih baik. Oke, siap? Kita mulai dari yang paling sering kita dengar. Saham. Nggak usah pusing sama istilah-istilahnya ya. Kita akan bedah satu persatu biar jadi gampang banget dimengerti. Bayangin deh, ada perusahaan besar itu ibarat sebuah pizza utuh yang raksasa. Nah, waktu kamu beli satu sahamnya, itu artinya kamu punya satu potong dari pizza itu. Walaupun cuma sepotong kecil, kamu tetap jadi salah satu pemilik sah perusahaan tersebut. Sesimpel itu kan? Oke, terus gimana cara dapat untungnya? Nah, pada dasarnya ada dua mesin utama yang bisa menghasilkan uang dari saham. Yang pertama dari kenaikan harganya, dan yang kedua dari bagi hasil keuntungan perusahaan. Yuk kita lihat lebih dalam. Ini cara yang paling umum. Gini deh contohnya. Kamu beli 100 lembar saham di harga Rp5.000 per lembar. Terus, seiring waktu, perusahaannya makin bagus dan harganya naik jadi Rp6.000. Kalau kamu jual di harga itu, kamu untung Rp1.000 per lembarnya atau total Rp100.000. Nah, keuntungan inilah yang namanya capital gain. Nah, yang ini ibarat bonusnya. Jadi, pas perusahaan yang sahamnya kamu punya itu untung besar, mereka bisa aja mutusin buat bagi-bagi sebagian untungnya ke semua pemilik saham, termasuk kamu. Anggap aja ini ucapan terima kasih karena kamu udah percaya dan jadi bagian dari perusahaan mereka. Ini bisa jadi sumber pemasukan pasif yang asik loh. Prosesnya sekarang gampang banget loh. Kamu tinggal unduh aplikasi broker sekuritas, misalnya Ajaib atau Stockbit, terus ikutin aja proses pendaftarannya. Setelah akun kamu jadi, tinggal setor dana, dan kamu udah siap beli saham pertama kamu. Oh iya, ingat ya, di Indonesia itu pembelian minimalnya adalah satu lot, yang isinya 100 lembar saham. Oke, biar makin pede, kita kenalan sama beberapa istilah penting. Pertama, IPO atau Initial Public Offering. Ini momen spesial pas sebuah perusahaan pertama kalinya go public dan nawarin sahamnya ke kita semua. Kedua, blue chip. Ini julukan buat saham dari perusahaan raksasa yang udah stabil dan kita kenal banget produknya. Ketiga, lot size. Ini standar satuan beli saham di kita, yaitu 100 lembar per lot. Terakhir, market capitalization atau kapitalisasi pasar. Gampangnya, ini total nilai perusahaan kalau semua sahamnya digabung. Dari sini kita bisa tahu seberapa besar perusahaannya. Lanjut ya. Ada juga istilah bull market. Ini kondisi pasar lagi optimis dan harga-harga cenderung naik, kayak banteng yang nyeruduk ke atas. Kebalikannya, bear market. Itu pas pasar lagi lesu dan harga-harga turun, kayak beruang yang menerkam ke bawah. Terus pas mau transaksi, kamu akan lihat harga bid, itu harga antrian beli, dan harga offer atau ask, itu harga antrian jual. Terus gimana cara ngintip kesehatan perusahaan sebelum kita beli sahamnya? Ada dua cara gampang. Pertama, lihat EPS-nya. Ini nunjukin berapa laba yang dihasilkan per lembar saham. Makin tinggi, makin bagus. Kedua, ada PE ratio. Ini buat bandingin harga sahamnya, kemahalan atau kemurahan dibanding labanya. Anggap aja ini semacam cek kesehatan singkat. Saham itu keren, tapi bukan satu-satunya pilihan loh. Penting banget buat kita tahu pilihan lainnya, biar bisa sebarin risiko. Kan ada pepatah, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Yuk kita lihat pilihan lainnya. Nah, gambar ini ngejelasin semuanya dengan simple banget. Lihat deh, di paling kiri ada deposito. Paling aman, imbal hasilnya pasti, tapi ya kecil. Di tengah ada obligasi. Nah, di paling kanan ada saham. Potensi untungnya paling gede, tapi resikonya juga paling tinggi. Reksadana itu cara paling gampang buat diversifikasi atau sebarin resiko. Jadi daripada kamu pusing milih saham satu-satu, kamu bisa beli reksadana. Ibaratnya kamu beli satu keranjang belanja yang isinya udah dipilihkan dan dikelola sama ahlinya, yaitu manajer investasi. Tentu karena ada yang ngelola, ada biaya jasanya yang biasanya disebut expense ratio.
Reksadana sendiri ada banyak jenisnya, tergantung tingkat risikonya. Ada reksadana pasar uang yang paling aman, ada reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi, ada reksadana saham yang paling agresif, dan ada juga reksadana campuran yang isinya ya campuran saham dan obligasi. Oke, kalau saham itu artinya kepemilikan, obligasi itu artinya kamu ngasih pinjaman. Jadi kamu bertindak kayak bank kecil yang minjemin uang ke pemerintah atau perusahaan. Sebagai gantinya, kamu dapat pembayaran bunga rutin yang disebut kupon. Ini pilihan yang lebih aman dibanding saham. Ada 3 hal penting soal obligasi. Pertama, credit rating. Ini kayak rapor yang nunjukin seberapa aman pinjamanmu. Makin bagus ratingnya, makin kecil resiko gagal bayarnya. Kedua, par value atau nilai pokok. Ini jumlah uang yang pasti akan kamu terima kembali pas obligasinya jatuh tempo. Ketiga, ada market price. Ini harga obligasi di pasar sekarang yang bisa naik turun. Baik, kita udah bahas apa aja jenis investasinya dan gimana cara kerjanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling fundamental, yaitu kenapa kita perlu berinvestasi. 2 ide berikutnya ini adalah kekuatan super di balik investasi jangka panjang. Gimana? Masih semangat? Keren. Coba tarik nafas dulu, karena kalau kamu bisa paham 2 konsep berikutnya ini, kamu sebenarnya udah megang 80% kunci sukses buat investasi jangka panjang. Siap ya? Katanya, Albert Einstein pernah bilang kalau ini adalah keajaiban dunia ke-8, compounding atau bunga berbunga. Ini adalah saat keuntungan investasi kamu mulai menghasilkan keuntungannya sendiri. Mirip kayak bola salju yang menggelinding dari atas bukit. Awalnya kecil, tapi makin lama, makin besar dan makin cepat. Inilah alasan kenapa lebih cepat mulai, lebih baik. Tapi, ada satu musuh yang nggak kelihatan, namanya inflasi. Coba bayangin, uang 100.000 hari ini bisa buat beli apa aja. Nah, 5 tahun dari sekarang, dengan uang 100.000 yang sama, barang yang bisa kebeli mungkin jauh lebih sedikit. Inflasi itu kayak rayap yang diam-diam mengerogoti nilai uang kita kalau cuma didiamkan di tabungan biasa. Jadi, ini dia inti permainannya. Kita pakai kekuatan compounding buat balapan ngelawan inflasi. Tujuan kita bukan cuma nabung, tapi menumbuhkan nilai uang kita supaya daya belinya nggak turun, bahkan meningkat seiring waktu. Dan investasi adalah senjata terbaik kita untuk menang di balapan ini. Oke, setelah semua teori ini, kita kembali ke langkah praktis. Jangan sampai kebanyakan mikir malah jadi nggak mulai-mulai. Mulai aja dari 3 langkah simpel ini, pilih satu platform yang kamu suka, selesaikan pendaftarannya, terus coba store dana dan beli investasi pertamamu dengan jumlah yang bikin kamu nyaman. Ilmu tanpa tindakan gak akan mengubah apa-apa. Sekarang kamu udah punya dasarnya, udah punya petanya. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi kapan kamu mau ambil langkah pertama. Semoga penjelasan ini bisa jadi dorongan buat kamu untuk segera memulai perjalanan investasimu ya.